Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar SKI kembali bersama saya, Ibu Farah Diba, mengenai kebangkitan umat Islam di Indonesia. Nah, kita bahas tentang kebangkitan, maka kita harus tahu alasan kenapa tuh kita harus bangkit gitu ya. Nah, kok nggak kita ini aja biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kenapa harus bangkit? Bangkit itu kan berjuang gitu ya, padahal berjuang itu ya berat gitu ya. Nah, apa alasannya tuh? Yang pertama, umat Islam itu disebut oleh Allah sebaik-baik umat ya, di Quran surat Ali Imran, kuntum khaira ummah gitu ya. Jadi ini menjadi motivasi kenapa kita harus bangkit umat Islam itu. Yang berikutnya ada perintah untuk berlomba dalam kebajikan di Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Nah, jadi semua orang itu punya kiblat masing-masing, maka ya berlomba aja gitu ya, tunjukkan kalau kita itu mampu berbuat kebajikan. Kemudian adanya kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di Quran surat An-Nur 55 dan juga hadis riwayat Ahmad gitu. Kemudian kita bahas tadi ada umat Islam adalah sebaik-baik umat. Maka berarti umat Islam itu umat yang terbaik, umat yang terdepan, itu ya. Kalau terbaik kan berarti terdepan, yang menjadi teladan, maka layak menjadi pemimpin gitu. Jadi kita itu harus punya motivasi, kita itu harus menjadi pemimpin. Karena kepemimpinan dari umat yang terbaik tadi, yang terdepan, yang bisa menjadikan dirinya teladan, berarti mengisi karakter-karakternya itu dengan karakter-karakter baik itu, maka dengan memimpinnya itu akan menciptakan rahmah, ya, kasih sayang, kebaikan untuk seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam begitu. Kemudian adanya perintah berlomba di dalam kebajikan tadi ya. Nah, di sini ada persaingan yang tidak pernah berhenti antara dunia Islam dengan dunia Barat, baik itu di bidang politik, anak-anak. Jadi kita tahu kan ada misalnya penaklukan Andalusia, begitu mereka itu di Andalusia itu orang-orang yang bukan Nasrani itu dipaksa harus masuk ke dalam Nasrani. Jadi di situ kan awalnya belum ada umat Islam. Nah, maka ditaklukkan itu tujuannya untuk membebaskan mereka dari kezaliman semacam itu. Nah, jadi ini ada persaingan gitu ya, persaingan di bidang politik, kekuasaan. Nah, ketika politik di tangan orang Islam, maka itu menciptakan keadilan. Jadi setelah diperintah oleh Islam, yang ada itu adalah tercipta keadilan, nah, kedamaian gitu, kesejahteraan. Nah, kemudian ekonomi. Suatu saat pernah dinasti Syafi'iyah itu menguasai misalnya pelabuhan Hormuz itu yang menjadi incaran dari bangsa Eropa, bangsa misalnya Prancis, Belanda dan Inggris itu ya. Nah, itu bisa dikuasai oleh Daulah Syafi'iyah itu. Kemudian ada persaingan di bidang budaya. Nah, orang-orang Barat yang tidak memikirkan tentang budaya yang baik untuk menciptakan karakter yang baik, mereka membuat budaya-budaya yang tidak baik yang merusak. Maka kita itu selalu ada perlawanan antara hak dengan batil ya, yang tidak akan pernah berhenti kecuali kalau sudah terjadi hari kiamat. Maka ada persaingan itu jelas dalam bidang budaya. Kita budaya Islam adalah budaya untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik yang diciptakan oleh dunia Barat ya, tentang kebebasan pergaulan dan lain sebagainya itu gitu. Kemudian Islam itu adalah sebuah sistem yang memperbaiki tadi gitu ya. Kemudian kita itu punya dua pilihan saja, kita yang menguasai di atas sistem kebajikan, atau kebalikannya, kita nanti yang akan dikuasai di atas sistem penjajahan. Nah, kita sudah tahu ketika umat Islam minoritas di Rohingya ya, dan di tempat-tempat lain, mereka diperlakukan dengan zalim, dengan misalnya ada anak-anak yang dibunuh gitu ya, pembantaian, kemudian perempuan diperlakukan secara tidak terhormat begitu. Nah, berbeda ketika umat Islam menguasai suatu negeri, maka
kita di atas sistem kebajikan. Maka cuma ada dua pilihan bagi kita. Kita yang menguasai dengan rahmatan lil alamin, atau kita yang dikuasai, begitu. Kemudian ada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah tadi. Allah menjanjikan kemenangan bagi orang yang beriman dan beramal soleh berupa kekuasaan di bumi. Itu di An-Nur ayat 55, nanti silakan dibuka. Kemudian di riwayat Ahmad 17.680 itu Rasul sudah memprediksi nanti suatu saat akan datang masa khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi ada kembali kesatuan kepemimpinan di bawah khilafah, begitu ya, yang itu tentu di atas aturan kenabian, gitu ya. Maka kita harus menyambut kedatangan khilafah ala minhajin nubuwah ini. Nah, jadi kemenangan Islam itu berarti harus diperjuangkan. Nah, maka ketika kita sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, maka melahirkan semangat untuk mewujudkan kemenangan yang dijanjikan itu dengan perjuangan. Nah, maka kita harus ambil bagian di dalam sini, gitu ya, menurut kemampuan kita, semampu kita. Kemudian potensi kebangkitan umat Islam di Indonesia. Nah, ini ada potensi apa saja? Itu ada potensi ajarannya. Ya, umat Islam itu bangkit karena memang ajarannya itu berpotensi untuk menjadi bangkit, gitu ya. Kemudian umat Islam, potensi sumber daya alamnya, potensi sejarahnya, dan juga yang terakhir tentu adalah pertolongan Allah. Nah, potensi ajaran Islam kita sudah tahu, gitu ya. Islam itu satu-satunya ajaran agama yang benar. Ya, jadi kalau saat ini banyak orang yang berpandangan semua agama benar, itu jelas itu salah, gitu. Itu adalah bagian dari tantangan, ya. Memang orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela dengan kita sampai kita itu mengikuti milahnya. Nah, banyak hal yang lakukan mereka untuk kita itu meninggalkan agama kita. Ada perang pemikiran, gitu ya, Hizbul Fikri, kemudian ada liberalisasi pemikiran Islam, ada pecah belah umat Islam. Nah, jadi fanatik golongan, sehingga kita dengan saudara kita itu musuhan, gitu ya. Nah, jadi ini Islam itu ditinggikan oleh Allah dari semua agama, gitu. Jadi walaupun orang di luar Islam tidak menyukai, tapi faktanya memang seperti itu. Sehingga karena ketinggian agama Islam, kesempurnaannya, maka Allah itu menyampaikan dengan tegas, tidak ada paksaan, gitu ya, dalam agama Islam. Untuk masuk ke dalam Islam itu sebuah ya, karena yang bilang Allah yang maha segalanya, kesombongan, gitu ya. Islam itu tidak memaksa, gitu ya, karena sudah sangat jelas antara kebenaran dengan kesesatan, gitu. Kemudian potensi umat Islam. Nah, di luar negeri itu terjadi gelombang mu'alaf yang sangat besar, justru ketika gencarnya mereka menyebarkan orang barat itu Islamfobia. Nah, jadi dibuat orang-orang itu takut dengan Islam dengan berita-berita yang tidak benar tentang Islam, gitu. Sedangkan di Indonesia kita itu mayoritas Muslim. Nah, ini sebuah potensi, kekuatan. Nah, itu harusnya yang kita bangun. Nah, saat ini bagaimana kekuatan itu menjadi kekuatan yang politik? Bagaimana kita bisa berkuasa? Karena ketika kita tidak umat Islam tidak berpolitik, maka politik itu akan berada di tangan orang-orang yang yang menghancurkan, gitu ya. Karena tidak tahu agama, tidak berpihak kepada agama, begitu. Nah, kemudian potensi mayoritas itu juga harus kita dari sekarang itu bangkit, gitu ya, untuk jadi kekuatan ekonomi. Nah, kita harus bisa menciptakan sebuah produk yang itu yang dipasarkan juga pada orang Islam. Jadi dari umat Islam untuk umat Islam. Nah, jadi kekuatan ekonomi, gitu. Kemudian umat Islam
Itu yang saya bilang tadi, kalau tidak berpolitik, maka politik akan jatuh ke tangan orang yang berbuat kehancuran. Nah, mereka akan melegalkan misalnya minuman keras, prostitusi, dan lain sebagainya, perjudian, dan sebagainya itu. Maka umat Islam itu wajib berpolitik. Umat Islam yang dia takut kepada Allah, begitu kan? Kemudian sumber daya, potensi sumber daya alam. Nah, di banyak negeri umat Islam itu kaya sumber daya alam, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita tidak bangkit, maka kita tidak pandai, maka banyak investor asing yang datang ke negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia yang mayoritasnya Islam tadi, hanya untuk mengeruk kekayaan sumber daya alamnya. Karena kita masih santai-santai. Nah, kita itu umat besar tapi menjadi kerdil. Kenapa? Karena kita itu lalai, lengah. Kita banyak dengan melakukan hal-hal yang tidak manfaat, ya, dibuai oleh game dengan memperturuti syahwat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu menyebabkan kita lalai sehingga orang lain itu mengincar kita karena ingin mengambil keuntungan di dalamnya. Kemudian potensi sejarah. Nah, di sini sejarah kejayaan Islam baik dari masa kenabian, Khulafaur Rasyidin, dan juga masa daulah gitu ya. Umat Islam itu memimpin, sudah terbukti memimpin dengan adil gitu. Umat Islam juga menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan. Maka kita punya sejarah seperti itu. Nah, zaman keemasan Islam itu sudah demikian terpatri dalam hati kita gitu. Kita ingin mengulang kembali sejarah. Maka itu yang menyebabkan kita itu ingin bangkit. Kemudian yang terakhir, pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan datang bagi orang yang sabar dalam memperjuangkan agama Allah dan juga dengan sholat sebagai simbol ketaatan kepada Allah. Maka kita di samping itu juga memperbaiki persatuan umat yang sekarang ini memang dengan divide et impera-nya itu tengah mengalami perpecahan yang perlu segera diperbaiki, karena umat Islam itu harus saling berkasih sayang dengan sesama muslim dan bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Jadi kalau dengan orang kafir tegas sikapnya, tapi kalau lemah lembut kasih sayang itu pada sama muslim, bukan kebalikannya. Kita saling menghujat, saling mencela padahal sesama saudara, sesama muslim gitu. Tapi pada non muslim malah bisa ramah, bisa ikut mengucapkan selamat hari besar mereka, malah ikut merayakan. Nah, itu kita saatnya ketika kita ada ketidakbaikan yang perlu diluruskan, maka kita juga harus menggunakan kelembutan, kasih sayang, karena mereka adalah saudara kita. Kita harus memperbaiki persatuan umat Islam. Dan kemudian kita bersegera menuju ampunan Allah dan memperbaiki keadaan. Dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan yang bisa kita lakukan, ambil peran di dalamnya supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan kebangkitan Islam kembali. Demikian anak-anakku, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.